Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan Anda di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari saya itu melihat sebuah berita bahwa ada 154 peraturan yang sudah dipotong oleh kementerian supaya pupuk itu lebih gampang sampai ke petani. Saya sangat setuju sekali, Pak. Sangat setuju sekali. Kita mengharapkan dalam 3-4 tahun sudah swasembada pangan. Kita sudah menjadi negara kuat dengan keadaan pangan yang cukup untuk rakyat kita sendiri. Tapi yang perlu kita perhatikan, Pak, seandainya 154 itu sudah kita potong, Pak, regulasinya, kemudian petani itu bisa menerima pupuk langsung, itu bagaimana, Pak, kira-kira untuk eksekusi hasil panennya, Pak? Bagaimana eksekusi hasil panennya, Pak? Karena apa? Pemerintah itu bukan sedikit mengeluarkan biaya, hampir ratusan triliun mungkin, Pak. Dari bibit, dari Elsintan, kemudian pupuk, belum biaya operasional PPL-nya, BPP-nya, Pak. Ratusan triliun ada, Pak. Tapi bagaimana eksekusi selama ini, Pak? Eksekusi selama ini untuk hasil pertanian Indonesia itu masih sangat minim sekali. Sehingga apa? Yang seharusnya Indonesia ini sudah swasembada pangan, jadi tidak swasembada pangan karena hasil dari pertanian yang harusnya dibeli pemerintah itu dibeli tengkulak. Posisi sekarang pemerintah dengan tengkulak itu masih bagus tengkulak, Pak. Tengkulak tidak mengeluarkan biaya apapun, bibit, Elsintan, kemudian pupuk, tidak memberi bayaran pada BPP atau PPL, tapi mereka mendapatkan barang. Dan hebatnya lagi, setelah mereka proses menjadi beras, dijual ke pemerintah, mereka mendapatkan hasil lagi, Pak. Pemerintah lagi yang rugi. Lah, bagaimana kalau eksekusi seperti ini akan terjadi, Pak? Beberapa tahun yang lewat itu pernah ada pembelian dari pemerintah yang ada di Tulang Bawang, kebetulan waktu itu pembeliannya bagus, Pak. Yang diawasin oleh Babin dari TNI itu udah bagus, Pak. Tapi setelah sampai di Bulognya, rupanya Bulog tidak siap waktu itu, Pak. Lahan untuk penjemuran nggak ada, alat untuk pengeringan nggak ada, apalagi alat penggilingannya. Sehingga itu terjadi cuma satu kali saja, Pak. Ini jelas tidak menguntungkan lah untuk pemerintah. Nah, bagaimana, Pak, sekarang kalau umpamanya setelah regulasi itu dipotong sebanyak 154, kemudian eksekusinya itu diperbaiki? Saya rasa itu akan membuat sebuah hasil yang luar biasa untuk negeri ini. Oke, Pak Bentan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak pikirkanlah sedikit. Ini sekedar pendapat dari kacamata saya yang sempit. Saya tidak bisa melihat yang lebar karena kemampuan saya cuma sebatas kecamatan dan kabupaten. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.